pada akhir tahun kelima Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan suatu perjalanan, yang perjalanan itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk berperang, yang perang tersebut itu dinamai sebagai Ghazwatu Bani Mustalik. Ya. Jadi pada tahun kelima Hijriah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melawan Bani Mustalik, yang sebagian riwayat menyebutkan bahwa peperangan itu tidak terjadi. Ya, artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berhadapan-hadapan dengan musuhnya, namun ya tadi ya tidak terjadi peperangan karena mereka mengaku kalah di sana. Sampai akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menuju Madinah. Dan pada saat beliau di tengah perjalanan menuju Madinah, seperti biasa ketika ada seseorang atau rombongan orang-orang yang sedang melaksanakan perjalanan, pasti mereka melakukan yang namanya istirahat. Dia pasti istirahat di satu tempat di sana. Dan Aisyah termasuk salah satu sahabat, yaitu istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang turun untuk liqada'il hajah, ya, untuk menyelesaikan hajatnya. Nah, sampai akhir daripada Aisyah setelah menyelesaikan hajatnya, Aisyah kembali ke rombongan, namun ternyata kalung yang beliau pakai itu terjatuh di tempat beliau sedang menyelesaikan hajatnya. Akhirnya Aisyah kembali lagi ke tempatnya semula untuk mencari kalungnya yang terjatuh di sana. Namun sebagaimana kita tahu bahwa wanita-wanita di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu wanita-wanita yang menjaga sekali postur tubuhnya, sehingga Aisyah itu atau bahkan semua istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada satupun yang, mohon maaf, badannya gemuk di sini. Mohon maaf ibu-ibu ya, saya bukan mau nyindir ya, gitu ya. Saya nggak mau nyindir di sini. Saya mau cerita aja lah. Ya, jadi semua istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kurus di situ ya. Termasuk apalagi Aisyah, termasuk salah satu istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih sangat belia. Sehingga orang-orang yang ada dalam rombongan tadi mengira bahwa Aisyah ini sudah kembali ke tempatnya. Ya. Jadi perempuan-perempuan, terutama istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jika ya dibawa ke dalam medan peperangan, maka beliau itu dikasih yang namanya satu tempat di atas unta. Jadi ada unta, di atasnya itu ada semacam ya bilik lah, kamar di sana, yang di sana itu tempat untuk duduknya istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah keluar untuk mencari perhiasan yang beliau tinggalkan di situ, yang telah ketinggalan di sana. Nah, ketika di tengah mencari tadi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memastikan kembali, ya. Bahkan Rasulullah sudah memerintahkan kepada para sahabatnya, sudah, kita waktunya kembali ke Madinah. Namun ada satu sosok sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tertinggal di sana. Sehingga orang yang mengangkat keranda, orang yang mengangkat bilik Aisyah tadi tidak merasa terlalu berat. Karena apa? Karena memang Aisyah ini ya badannya ramping dan termasuk yang kecil di sana. Sehingga ketika diangkat biliknya itu tidak terlalu terasa berat di sana, dan ditaruh di atas unta tadi tanpa ada satupun yang mengira bahwa Aisyah ternyata tertinggal di situ. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di dalam satu rombongan, Rasulullah itu terkadang sekalipun beliau itu adalah pemimpin, beliau itu seringkali berada di barisan paling belakang. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di barisan paling belakang? Karena Rasulullah ingin melihat sahabat-sahabatnya, ingin melihat rombongannya, ingin melihat pasukannya. Kira-kira apa yang dibutuhkan oleh pasukannya, dan kira-kira ada nggak yang tertinggal di sana. Tapi di tengah pengawasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata istrinya tertinggal di situ. Ini menjadi satu pelajaran penting.
bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu detil memperhatikan sahabatnya, terlebih memperhatikan istrinya, tapi sekali lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pun manusia, ada khilaf di sana, ya, ada yang apa ya, kalau bahasa Jawa itu ketelisut lah, ya tahu lah ya bu-ibu ya, mohon maaf ya bukan orang Jawa itu ya, ya jadi nggak sadar gitu loh, kalau ternyata ada hal yang tertinggal di situ. Nah, dan ini menjadi pelajaran juga bahwa ada pesan yang Allah Subhanahu wa taala atau ada kejadian besar yang akan terjadi di situ. Di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak sadar itu kan agak aneh gitu loh. Kalau toh misalkan Rasulullah nggak sadar, maka Allah akan memberikan petunjuk di sana. Malaikat akan memberikan petunjuk di sana bahwa Aisyah tertinggal di situ. Tapi ternyata Rasulullah benar-benar lupa kalau ternyata Aisyah itu tertinggal di sana. Padahal Rasulullah sudah di belakang di sana, sudah mengecek kira-kira siapa yang bakal tertinggal di situ. Nah, artinya akan ada kejadian besar yang terjadi pasca tertinggalnya Aisyah di sana. Sampai Aisyah kembali setelah mencari perhiasannya, beliau kembali dan ternyata rombongan itu telah pergi. Ya, sebagian riwayat menyebutkan Aisyah sampai tertidur di situ ya, sampai saking lemesnya di sana, sampai tertidur hingga salah seorang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu datang kepada Aisyah di sana, ya datang kepada Aisyah dan beliau bukan mengangkat ya, dalam arti beliau menemukan Aisyah yang sedang tertidur di sana. Dan ketika Aisyah terbangun, Aisyah kaget. Bagaimana mungkin ada seorang laki-laki ya? Ada seorang laki-laki yang datang ya, dan ternyata semua sahabatnya itu Nabi itu semuanya sudah pergi di situ. Dan sahabat yang membersamai Aisyah yang bernama adalah Sofwan bin Mu'attal. Sebagian riwayat menyebutkan Sofwan bin Mu'attil. Nah, Aisyah diletakkan di atas untanya Sofwan bin Mu'attil ya. Dan Sofwan bin Mu'attil itu artinya tidak naik unta juga, tidak. Tapi beliau berada di bawah, menggiring untanya dan Aisyah ada di atasnya. Ada di atas unta di situ. Dan Aisyah dibawa oleh Sofwan menuju Madinah di sana. Nah, sedikit ibu-ibu sekalian, kita perlu tahu ya latar belakang Sofwan bin Mu'attil. Sofwan bin Mu'attil adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia. Beliau pernah mengikuti perang Badar. Beliau pernah mengikuti perang Uhud di sana. Sahabat-sahabat Nabi yang sudah pernah mengikuti perang Badar itu memiliki posisi khusus di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Rasulullah menyebutkan bahwa orang-orang yang di Badar, ahlu Badar yang pernah mengikuti perang Badar, dia sudah dijamin masuk surga di situ. Lakukan apapun yang mau kalian laksanakan karena sesungguhnya kalian telah dijamin masuk surga. Itu adalah janji Allah dan Rasulnya kepada orang-orang yang ikut dalam perang Badar di sana. Dan salah satu sahabat yang ikut dalam perang Badar itu adalah Sofwan bin Mu'attal. Orang yang mengantarkan ibunda kita Aisyah menuju Madinah di sana. Sehingga ketika Sofwan melakukan atau mengantarkan Aisyah menuju Madinah, itu secara pribadi akhlaknya itu sudah teruji. Aisyah sebagai ibunda kita yang mulia, istri Nabi Muhammad SAW yang sangat cerdas, yang sangat solehah, tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik kepada Sofwan. Tidak mungkin akan terbesit pikiran-pikiran kotor, itu tidak mungkin. Dan Sofwan pun sosok sahabat Nabi yang pernah mengikuti perang Badar, maka beliau telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bahwa ahlul Badar, orang yang pernah mengikuti Badar, semuanya dijamin masuk surga. Maka tidak mungkin Sofwan itu melakukan keburukan, itu mustahil. Mustahil Sofwan ingin berbuat macam-macam, terlebih lagi kepada ibundanya yaitu Aisyah. Aisyah adalah termasuk daripada ummahatul mukminin, termasuk dari ibunda-ibunda orang-orang mukmin. Sehingga Aisyah termasuk ibu dari Sofwan bin Mu'attal juga. Ibu dari kita dan ibu bagi Sofwan. Tidak ada satupun anak yang berani untuk memiliki hubungan khusus dengan ibunya, itu tidak mungkin. Terlebih lagi anak tersebut itu adalah anak yang soleh. Maka dia sudah mengetahui bagaimana adab-adab untuk menghormati ibunya di sana. Baik, singkat cerita, Sofwan bin Mu'attal
mengantarkan Aisyah sampai ke Madinah. Dan awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak begitu kaget, ya, ketika yang mengantarkan Aisyah itu adalah Sofwan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tahu Aisyah adalah sahabat yang mulia, Aisyah adalah istri yang soleha, Sofwan adalah sahabat yang mulia juga. Maka ketika Aisyah diantarkan oleh Sofwan, Rasulullah nggak begitu curiga, biasa saja, ya, biasa saja di situ. Namun datanglah sosok munafik yang keji ini, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, sosok munafik yang hidup di Madinah, yang dia selalu mencoba untuk merongrong dan mencoba untuk menyakiti Nabi Muhammad SAW. Dia memulai menyebarkan fitnah yang sangat keji. Apa fitnah tersebut? Fitnah yang dia keluarkan adalah bahwa Aisyah telah berzina. Wal'iyadzubillah. Nah, mulai saat itu ketika Abdullah bin Ubay bin Salul menyebarkan isu tersebut bahwa Aisyah istri Nabi Muhammad SAW telah melakukan hal-hal yang tidak baik kepada Sofwan, semua penduduk Madinah ramai dikejutkan dengan informasi dusta tadi. Karena memang sasaran Abdullah bin Ubay bin Salul bukan hanya Rasulullah SAW saja. Sasaran Abdullah bin Ubay bin Salul yang pertama itu adalah Rasulullah. Yang kedua itu adalah Abu Bakar. Abu Bakar adalah ayah daripada Aisyah. Dan sasaran Abdullah bin Ubay bin Salul adalah Aisyah itu sendiri. Dan sasaran Abdullah bin Ubay bin Salul adalah kaum muslimin seluruhnya. Tanda bahwa kerjaan orang-orang munafik, ibu-ibu sekalian, itu adalah suka cari masalah. Kalau kita dihadapkan dengan orang-orang terdekat kita, dan orang-orang terdekat kita ini doyan banget membuat masalah, kita perlu pertanyakan keimanan dia. Dia ini seorang munafik atau tidak? Karena memang kerjaan orang munafik itu adalah suka buat perkara di situ. Ketika ada orang-orang yang mungkin sedang rukun baik gitu ya di Masjid Uswatun Hasanah, terus tiba-tiba misalkan ada orang yang mencoba untuk memecahkan persaudaraan ini di situ. Nah, maka orang yang mencoba untuk memecahkan atau yang memecah belah persaudaraan ini perlu dites lagi keimanannya. Kira-kira dia munafik atau bukan di sana. Baik. Maka beliau, ya, Rasulullah SAW sudah mulai resah dengan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi kita tahu bahwa yang disampaikan Abdullah bin Ubay itu adalah al-ifk. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal ladzina ja'u bil ifki. Sesungguhnya orang-orang yang telah membawa al-ifk. Ifkun itu bukan sekedar dusta. Kalau dalam bahasa Arab, ibu-ibu sekalian, itu ada yang disebut sebagai ya kadzib, ya, itu dusta. Ada yang disebut sebagai ifk. Ifkun itu artinya dia lebih buruk daripada dusta. Jadi kalau misalkan ada orang yang suka berbohong, itu mungkin bohongnya masih dia bohong level rendah lah di situ. Tapi ada kebohongan, ya, yang kebohongan tersebut itu merusak dan lebih busuk daripada kebohongan. Apa itu? Itu yang disebut sebagai ifkun di situ. Maka yang dibawa oleh Abdullah bin Ubay itu adalah ifkun tadi, bukan sekedar dusta, tapi dusta yang sangatlah keji misalnya. Baik. Singkat cerita, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai resah dengan informasi bohong tadi, tentu Rasulullah sebagai seorang manusia pasti merasa terganggu. Siapa yang tidak merasa terganggu ketika misalkan ada fitnah yang menyebar, ada fitnah yang menyasar kepada istrinya, lalu suaminya diam saja, itu tidak mungkin di sana. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah Shallallahu, wah, mau ceramah juga ya, Masya Allah. Ya, jadi pasti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa terganggu di situ. Hingga Rasulullah bertanya kepada seluruh sahabatnya di sana. Banyak sahabat yang ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita tahu, begitulah para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bukanlah orang yang ingin menjatuhkan sahabatnya sendiri. Al-Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan bahwa sahabat yang terbaik adalah sahabat yang mencoba untuk membenarkan atau mengkoreksi kesalahan kita. Tapi sahabat yang buruk
adalah sahabat yang selalu mengiyakan apa yang kita mau. Ya, saya ulangi ibu-ibu ya. Jadi sahabat yang terbaik itu adalah sahabat yang siap untuk mengkoreksi kesalahan kita. Namun sahabat yang terburuk itu adalah sahabat yang selalu mengiyakan apa yang kita mau di situ. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dihadapkan dengan fitnah ini, Rasulullah bertanya kepada banyak sahabatnya, ya, ditanyakan kepada banyak sahabatnya. Dan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan, Aisyah izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bolehkah aku pulang ke rumah ayah dan ibuku? Sampai akhirnya Rasulullah mengizinkan Aisyah untuk pulang ke rumah ayah dan ibunya. Siapa ayah Aisyah namanya? Siapa ayah Aisyah namanya ibu-ibu? Abu Bakar, ya, jangan sampai lupa. Ya, Aisyah pulang ke rumah Abu Bakar, ke rumah ayahnya, dan bertanya kepada sang ayah, ya, wahai ayahku, engkau percaya atau tidak dengan fitnah yang tersebar di Madinah pada saat ini? Apa kata Abu Bakar? Wahai anakku, aku tidak pernah mengetahui engkau kecuali kebaikan. Aku tidak pernah mendengar keburukan tentang engkau. Yang aku tahu tentang engkau itu adalah kebaikan. Disitulah kata Abu Bakar di sana. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bertanya kepada seluruh sahabatnya. Rasulullah menghadap Usamah bin Zaid. Rasulullah menghadap Ali bin Abi Thalib. Rasulullah ketika menghadap Usamah bin Zaid dan mengatakan bagaimana pendapatmu tentang Aisyah. Usamah mengatakan bahwa aku tidak mengetahui Aisyah kecuali kebaikan di situ. Ya. Jadi seorang sahabat itu pasti akan selalu husnudzon kepada sahabat yang lainnya, bukan terprovokasi dengan yang namanya fitnah sehingga ya tadi ya dia ikut memfitnah sahabatnya lagi di situ, ya. Tapi sahabat selalu yang mencoba untuk husnudzon kepada sahabatnya jika sahabatnya memang benar-benar adalah sahabat yang soleh di sana. Rasulullah bertanya kepada Ali, dan Ali pun juga menjawab dengan jawaban yang sama. Namun ada sedikit narasi Ali, ya, yang diframing oleh orang-orang Syiah, sehingga orang Syiah menganggap bahwa Ali ini memiliki permusuhan khusus dengan Aisyah. Ali mengatakan seperti ini, aku tidak, Rasulullah, aku tidak mengetahui Aisyah kecuali dia itu adalah wanita yang baik di situ. Namun ya Rasulullah, nah ini kalimat terakhirnya. Namun ya Rasulullah, perempuan itu banyak, ya. Perempuan itu banyak. Nah, perempuan itu tidak hanya Aisyah saja di situ. Jadi engkau jangan merasa dipersulit dengan permasalahan ini gitu. Jadi seakan-akan Ali ingin menyarankan kepada Rasulullah supaya ya sudahlah, kalau misalkan engkau tidak percaya lagi dengan Aisyah, ceraikanlah Aisyah di situ. Karena perempuan lain masih banyak di situ. Jangan sampai ya Rasulullah merasa berat terhadap masalah ini sehingga urusan dakwah itu tidak terjalankan dengan baik di sana. Nah, narasi Ali ini itu di-framing atau digodok oleh orang-orang Syiah dengan mengatakan bahwa ada permusuhan antara Ali dengan Aisyah. Tapi sejatinya Ali dan Aisyah itu tidak pernah bermusuhan sama sekali. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW memang pernah terjadi peperangan, yaitu perang Jamal, perang antara Aisyah dengan Ali di sana. Tapi perang antara Aisyah dan Ali itu bukan karena kejadian masa lampau tadi, bukan. Tapi perang antara Ali dengan Aisyah, karena apa? Karena Aisyah masih menghendaki, ya, ketika Utsman bin Affan meninggal sebagai khalifah, Aisyah termasuk yang sepakat untuk mencari siapa pembunuh Utsman di situ. Sedangkan Ali bin Abi Thalib berpendapat dengan pendapat yang berbeda. Kita mencoba untuk mencari pembunuh Utsman itu nanti dulu. Tapi kita perhatikan dulu kepemimpinan ini, bahwa pemerintahan ini harus diselamatkan terlebih dahulu. Karena musuh-musuh kita terlalu banyak, sehingga kalau musuh-musuh itu dibiarkan, dan kita tanpa ada pemerintahan, tanpa ada pemimpin, musuh maka akan menghancurkan Islam ini dengan mudah. Maka Ali berpendapat pemerintahan lebih dahulu untuk diselamatkan. Aisyah lebih setuju untuk mencari siapa pembunuh Ali di situ. Siapa pembunuh Utsman di sana. Maka singkat cerita terjadilah perang di situ yang disebut sebagai perang Jamal. Nah, pada saat terjadi perang Jamal ya, ibu-ibu sekalian, sebetulnya, wah ini jadi kemana-mana ini, mohon maaf ya, saya ceritanya jadi agak kemana-mana. Pada saat perang Jamal, sudah berhadapan-hadapan ya, Ali dengan Aisyah. Ali mengirimkan satu delegasi ya, untuk dijadikan sebagai mediator
untuk memediasi agar tidak terjadi peperangan antara Ali dengan Aisyah di situ. Mediatornya itu adalah namanya Al-Qa'qa', sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di tengah mediasi tadi, Al-Qa'qa' bertemu dengan Aisyah dengan mengatakan bahwa sudahlah, kita ini sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu untuk berperang di sana. Dan Aisyah menerima saran tadi, akhirnya antara Ali dengan Aisyah tidak jadi berperang. Besok harinya, mereka berdua, Ali dengan Aisyah ingin pergi pulang. Namun ternyata ada satu orang Yahudi yang mencoba untuk menghancurkan kesepakatan tadi. Abdullah bin Saba datang di waktu subuh atau bahkan sebelum subuh menyerang pasukan Aisyah ya di pagi hari tanpa diketahui siapa sebenarnya siapa yang menyerang. Tapi memang yang menyerang itu adalah Abdullah bin Saba. Ya. Maka Aisyah melihat ya kok ada perang di sini gitu kan. Aisyah langsung mengira, oh jangan-jangan Ali yang melakukan, karena kemarin baru ada kesepakatan, kok ternyata terjadi perang di sana. Maka Aisyah langsung berpikir, oh ternyata Ali mengkhianati kesepakatan di situ. Terjadilah perang, dan perang itu disebut sebagai perang Jamal di sana. Ya, namun perang tadi tidak berjalan cukup lama sampai akhirnya Ali dan Aisyah membangun kesepakatan untuk tidak melanjutkan peperangan, bahkan yang mengantarkan Aisyah pulang itu adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, ala kulli hal. Jadi Rasulullah menanyakan kepada seluruh sahabatnya. Dan sahabatnya semua mengatakan bahwa aku ya Rasulullah tidak mengetahui Aisyah kecuali kebaikan. Aku mengetahui Aisyah, dia itu adalah sosok pribadi yang baik di sini. Gak mungkin Aisyah itu ya berbuat yang tidak itu tidak mungkin di sana. Bahkan ada satu kisah yang menarik. Ibu-ibu tahu Abu Ayyub Al-Ansari? Abu Ayyub Al-Ansari. Baik. Abu Ayyub Al-Ansari itu adalah sahabat Nabi, ya, sahabat yang yang ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, Rasulullah kan tidak memiliki rumah di sana. Dan Rasulullah akhirnya menginap di salah satu rumah ya milik sahabat Ansor yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi sesampai Rasulullah di Madinah, Rasulullah itu nginepnya di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Ada percakapan menarik antara Abu Ayyub Al-Ansari dengan istrinya. Ya. Abu Ayyub berkata kepada istri yang mengatakan seperti ini. Wahai istriku, engkau dengar kan apa yang terjadi di Madinah belakangan ini? Ya, saya mendengarnya. Abu Ayyub berkata lagi, kamu percaya nggak kalau Aisyah melakukan hal itu? Ya, Aisyah melakukan hal itu tuh percaya atau tidak? Apa kata istri Abu Ayyub Al-Ansari? Wallahi, ayah dari Aisyah itu adalah Abu Bakar. Ya, ayah dari Aisyah itu adalah Abu Bakar. Tidak mungkin, ya, sosok orang tua seperti Abu Bakar itu mendidik anaknya, gagal dalam mendidik anak itu tidak mungkin di situ. Lalu yang menarik adalah Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan seperti ini, wahai istriku, kalau aku berada dalam posisi Aisyah, terfitnah sekarang, kamu percaya nggak sama aku? Nah, jadi Abu Ayyub mengatakan, kalau misalkan aku sekarang ini berada di posisi Aisyah, kamu percaya nggak dengan fitnah tersebut? Ini menarik. Kata istrinya, wallahi suamiku, aku tidak akan percaya dengan ucapan tadi. Terlebih, ayah daripada Aisyah itu adalah Abu Bakar, dan Abu Bakar lebih baik daripada engkau di situ. Ketika saya tidak percaya ketika engkau melakukan hal yang buruk, maka tidak mungkin juga gitu ya, tidak mungkin juga sosok seperti Abu Bakar, anaknya melakukan hal seperti itu nggak mungkin, dan Abu Bakar lebih baik daripada dia. Begitu pula juga dengan Abu Ayyub istrinya menanyakan kepada Abu Ayyub, wahai suamiku, kalau aku berada di posisi Aisyah, kamu percaya nggak dengan informasi tadi? Apa kata Abu Ayyub Al-Ansari? Wallahi istriku, aku tidak percaya dengan fitnah tadi. Terlebih lagi, ya, fitnah itu sekarang mengena kepada Aisyah, dan Aisyah lebih baik daripada engkau.
Kalau kepada engkau saja aku tidak percaya, apalagi kepada Aisyah, aku lebih tidak percaya informasi tadi. Sampai akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan kegalauan ini. Tangisan Aisyah itu tidak pernah berhenti, karena kejadian itu berjalan selama 1 bulan itu. Ya, sampai akhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasrah di sana dan mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau ya kalau tidak ada satu orang pun yang bisa membebaskan engkau, jika engkau memang bebas daripada fitnah ini dan tidak ada satupun orang yang bisa membebaskan engkau, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan membebaskan engkau ya Aisyah. Dari situlah akhirnya turunlah surat An-Nur ayat 11 ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum, ya, la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Saat turun surat An-Nur ayat 11 ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, absyiri ya Aisyah, absyiri ya Aisyah, kabar gembira wahai Aisyah bahwa engkau telah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana. Allah telah membebaskan Aisyah. Dan siapa coba perhatikan ibu-ibu sekalian ya. Orang itu kalau misalkan ya, ada orang lain yang membebaskan kita, ada orang-orang yang mencoba untuk bisa memberikan kita kebebasan, kita kan seneng banget. Tapi bagaimana jika Allah Subhanahu wa taala justru yang membebaskan kita? Ketika kita terkena masalah, justru Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan kita di sana. Ya. Berapa banyak dalam kehidupan kita yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita. Salah satunya itu adalah ketika kita sedang dirundung masalah, seringkali kita mendapatkan solusi-solusi yang tidak kita duga-duga. Atau bahkan dengan kesalahan-kesalahan kita yang masih banyak ini, Allah Subhanahu wa taala masih menutup aib-aib kita, coba. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala itu masih sayang sama kita di situ, ibu-ibu sekalian. Kalau toh kita itu masih belum bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah kebangetan kita. Bagaimana mungkin seorang hamba yang selalu ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menemaninya pada saat dia tidur, Allah menemaninya pada saat dia bangun, Allah menemaninya pada saat dia kajian, Allah menemaninya pada saat dia sendirian, Allah menemaninya pada saat dia sedang bersama kawan-kawannya. Saat Allah Subhanahu wa taala menemani kita dalam setiap aktivitas kita, Allah menemani kita di setiap episode kehidupan kita, lalu kita nggak mau bersyukur. Bagaimana mungkin kita tuh bisa sejahat itu sama Allah Subhanahu wa taala di sana? Bagaimana mungkin kita bisa berbuat zalim pada Allah Subhanahu wa taala? Allah itu kurang baik apa sama kita? Kita sampai sekarang masih diberi nikmat keimanan. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa berkata la ilaha illallah, dia pernah bersyahadat dan sampai meninggalnya dia tetap dalam keimanan, maka dia dijamin masuk surga. Artinya ibu-ibu, sekarang kita semuanya dijamin masuk surga Bu sama Allah Subhanahu wa taala, Bu. Tinggal kita mau menjaga keimanan kita ini sampai kita meninggal atau tidak. Ya. Saya katakan kepada ibu-ibu sekalian ya, kita boleh kehilangan semua hal. Ya. Kita boleh kehilangan semua hal. Tapi tolong jaga satu sampai akhir hayat kita. Jangan sampai kita kehilangan keimanan ibu-ibu. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Taif, Rasulullah melaksanakan dakwah di Taif karena memang Rasulullah pada saat di Mekah itu kondisinya sudah tidak baik-baik saja di sana. Akhirnya Rasulullah pergi ke Taif untuk menyebarkan dakwah Islam ke Taif. Dan semuanya di luar prediksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana orang-orang Taif yang awalnya dikira akan menerima kehadiran Rasulullah, justru orang-orang Taif malah benci. Masya Allah, terima kasih. Terima kasih. Justru orang-orang Taif menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat itu malaikat gunung ya, malaikat yang menjaga gunung di situ, itu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, kalau engkau perintahkan aku untuk membalikkan gunung ini dan aku timpakan kepada mereka, maka aku akan lakukan pada hari ini. Ya.
Dan Jibril pun juga ada pada saat itu. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Selama Allah Subhanahu Wa Taala tidak marah, selama Allah Subhanahu Wa Taala tidak marah kepada aku, maka aku tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan kepada aku. Artinya, selama Allah Subhanahu Wa Taala nggak marah sama kita, ibu-ibu, tolong jangan takut di situ. Selama kita masih dalam kebenaran, tolong tetap istiqomah di sana. Tiket masuk surga itu cuma iman loh, Bu. Kalau kita itu mau nonton pertandingan sepak bola, atau ada orang-orang yang mau nonton konser, kalau dia nggak dapat tiket di di loket utama, dia mungkin bisa nemukan calo-calo di pinggir-pinggir jalan di situ. Atau dia mau ngelobi orang supaya bisa masuk, ya ngelihat pertandingan bola, bisa ngelihat konser tadi. Tapi masalahnya untuk masuk ke dalam surga itu nggak ada calonya, Bu. Nggak ada calonya gitu. Satu aja udah iman, nggak ada lagi. Mau sebaik apapun orang tadi, kalau dia nggak punya iman, percuma. Percuma. Cuma satu, iman. Kalau ini nggak kita jaga, ya kalau misalkan ini nggak kita jaga, waliyadzubillah, apa yang mau kita banggakan dan apa yang mau kita gapai nanti? Sedangkan berapa banyak orang-orang yang sudah meninggal, coba. Butuh berapa jenazah lagi untuk membuat kita sadar gitu. Butuh berapa mayat lagi yang membuat kita sadar di sana. Kita dihadapkan dengan orang yang meninggal sudah banyak sekali, orang tua kita, ya, tetangga-tetangga kita, sahabat-sahabat kita. Jenazah di hadapan kita itu sudah banyak banget. Berapa banyak orang yang sudah kita sholati di situ. Berapa banyak kita itu masuk ke liang lahat dan memasukkan orang ke dalam kuburan kita. Berapa banyak kita mendoakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Butuh berapa banyak doa lagi sampai kita itu sadar gitu loh. Artinya nggak ada tawar-menawar selain kita menjaga keimanan, ibu-ibu sekalian. Karena tiket masuk surga cuma satu ini tadi. Dan itu apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inginkan bagi kita. Ya. Cobalah ya selalu tenang di dalam kehidupan ini. Cobalah untuk selalu rileks dalam kehidupan ini. Memang kehidupan ini berat, ya. Kehidupan ini berat. Namun, kalau kita memiliki sandaran, maka kehidupan kita ini akan terasa ringan. Kehidupan kita ini merasa berat, ibu-ibu sekalian. Karena apa? Karena itu kita merasa bahwa diri kita itu yang paling hebat gitu loh. Karena kita merasa bahwa saya ini berdiri itu dengan kaki sendiri di situ berdikari gitu. Ya. Tapi orang yang selalu merasa dirinya paling kuat, orang yang merasa bahwa saya mampu, saya bisa melaksanakan ini karena saya mampu di situ. Dia justru adalah orang yang paling lemah di sana. Orang yang paling kuat itu adalah orang yang mampu memiliki sandaran di sana. Coba sekuat apa sih para suami itu kalau nggak ada istrinya di situ? Sekuat apa sih istri kalau misalkan nggak ada suaminya di sana? Sekuat apa sih anak kalau dia nggak punya orang tua? Sekuat apa itu orang tua kalau dia tuh nggak ada anaknya di sana? Nggak bisa. Fitrah manusia itu adalah bersandar kepada sosok yang lain. Dan sandaran kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ. Kita bersandar kepada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Curhatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di hadapan ibu, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetuk pintu rumah kita, dan Rasulullah ada di hadapan kita, keluhan apa yang mau kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti, saat semua masalah-masalah dalam kehidupan kita sudah hilang, ya, dan kita dihadapkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apa pesan pertama yang akan kita sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di sana? Di surga nanti kita akan bertemu dengan Rasulullah. Di surga nanti kita akan bertemu dengan para nabi-nabi Allah. Di surga nanti kita akan bertemu dengan yang namanya para ulama di sana. Saya itu selalu membayangkan, Bu, ya, bagaimana kerinduan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kerinduan kita kepada para ulama yang namanya itu sering kita dengar meskipun kita tidak pernah bertemu. Saya kalau tidak salah pernah menyampaikan di forum ini bahwa puncak kerinduan itu adalah ketika dia tidak pernah bertemu sama sekali, ya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan dengan dia. Itu adalah puncak kerinduan. Kalau toh misalkan ada orang yang pernah ketemu, ya, lalu
tiba-tiba mereka berpisah. Mungkin antara keduanya ini bisa rindu, ya, bisa rindu di situ. Tapi inti daripada rindu itu adalah ketika ada seseorang yang tidak pernah bertemu sama sekali, namanya selalu dia dengar, tapi nggak pernah ketemu, ya, itu adalah inti daripada rindu. Dan ketika dia bertemu dengan orang yang sering kali dia dengar, ternyata dia adalah orang yang sangat mulia. Kita nggak pernah ketemu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belumlah kita bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nama beliau sering kita dengar. Nama beliau sering kita bicarakan di situ. Maka saat kita bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata pertama apa yang mau kita ucapkan kepada beliau? Keluhan apa yang mau kita sampaikan kepada beliau di sana? Baik. Ibu sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 11 daripada surat An-Nur ini mengajarkan beberapa pelajaran. Yang pertama adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di barisan paling belakang rombongan tadi, ini untuk menunjukkan bahwa seorang pemimpin itu adalah pelayan. Seorang pemimpin itu bukan yang berada di menara gading yang letaknya paling tinggi, bukan itu. Seorang pemimpin itu adalah yang masuk ke dalam kumpulan masyarakat di sana. Dia memperdulikan semua detil-detil masyarakatnya di sana. Ketika ada satu orang yang tersakiti, maka dia selalu berada di barisan pertama untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan dia di situ. Maka tolong ya ibu-ibu sekalian ya, kalau ada kebutuhan apapun, kalau misalkan ada ada hal apapun yang memberatkan ibu, tolonglah sampaikan kepada kita di situ ya. Insya Allah kita akan saling tolong menolong di sana ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-muslimu orang muslim dengan muslim yang lainnya itu seperti kalbunyan, seperti satu bangunan di sana, atau kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Kalau misalkan salah satunya sakit, maka semuanya akan terasa sakit di situ. Kalau satunya bahagia, maka semuanya terasa bahagia di sana. Coba kita lihat fisik kita, ya. Kita cuma sakit di jari jari kelingking kaki kita, gitu ya, tergores sedikit saja. Itu sakitnya itu sampai satu badan di sana. Kerasa banget bagaimana sakitnya hanya tergores satu jari kaki saja, bahkan di kelingking lagi. Nah, begitu pula juga dengan seorang mukmin. Kita semua ini berdosa, Bu. Kalau misalkan ya ada salah satu dari ibu semua lagi tersakiti, lagi sedih, lagi banyak masalah, sedangkan kita tuh masih foya-foya, masih seneng-seneng gitu, kita dosa, Bu. Ya, maka tolong sampaikan di sana. Apakah mengeluh itu berdosa? Tidak. Mengeluh itu nggak dosa, Bu. Perhatikan apa kata Nabi Zakaria. Saya pernah menyampaikan di sini tentang bagaimana Nabi Zakaria mengeluhkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi wahana al-'azmu minni. Ya Allah, tulangku ini sudah mulai melemah. Washta'ala ar-ra'su syaiba, dan uban di rambutku ini sudah mulai menyala. Ini kalau bukan keluhan itu apa? Sosok seperti Nabi Zakaria, ya, yang keimanannya itu jauh di atas kita di situ, masih mengeluh. Tanda bahwa mengeluh itu nggak dosa. Keluhan yang dosa itu adalah keluhan yang mengakibatkan kita ingkar sama Allah Subhanahu wa taala, itu adalah keluhan yang dosa. Ya Allah, kenapa kau kehidupan saya jadi seperti ini? Ya Allah, kenapa engkau tidak adil? Itu adalah keluhan yang dosa. Tapi kalau misalkan kita mengeluh pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kehidupanku ini sepertinya kurang ideal ya Allah. Ya Allah, fisikku ini sudah sangat melemah ya Allah, sedangkan anak-anakku sekarang sudah dewasa semuanya. Keluhan seperti itu tidak dosa ya, maka sampaikanlah gitu. Sampaikanlah di situ. Kita semua, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kal jasadil wahid di situ. Dosa saya, Bu. Dosa kalau misalkan saya ini masih seneng-seneng, tapi ada salah satu dari ibu di sini yang sedih, itu dosa saya. Nah, maka dari itulah, itu mengajarkan kita kepada kepekaan ya. Bagaimana apa yang dirasakan oleh ibunda kita Aisyah, itu dirasakan oleh semua sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat sang ibunda bersedih, yaitu Aisyah, maka semua anak-anaknya pun pasti bersedih di sana. Abu Bakar bersedih, Rasulullah bersedih, Usama bin Zaid bersedih, Ali bersedih, Umar bersedih, Utsman bersedih, semuanya bersedih. Karena apa? Karena ada satu sosok dari seorang muslimah, apalagi muslimah tadi itu adalah muslimah yang terbaik di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sedang bersedih, maka semuanya pun juga bersedih.
Itu adalah pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua adalah bahwa kita sudah harus mulai peka, Bu, bahwa kita nggak punya pilihan lagi kecuali kita berbuat baik di sana. Kalau toh misalkan ada orang yang gemar sekali untuk berbuat keburukan, gemar sekali untuk memecah belah persatuan kita di situ, maka kita harus pertanyakan keimanan dia. Dia benar-benar iman sama Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kalau dia iman sama Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mengimani makhluk-makhluknya di sana. Ketika ada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mukmin itu bersatu, ya, maka ini harus dijadikan sebagai spirit yang baik untuk masyarakat yang lain. Tapi kalau misalkan ada persatuan umat Islam lalu dihancurkan, lalu dirongrong, lalu ada orang yang mencoba untuk merusak persatuan tadi, maka ada indikasi bahwa orang tersebut adalah orang munafik. Pelajaran yang ketiga itu adalah tentang bahaya sebuah fitnah. Bahaya sebuah fitnah. Hoax. Ya, hoax. Itu harus kita perhatikan di sana. Apalagi hoax yang menyangkut saudara kita. Jadi kalau toh misalkan salah satu ya dari jamaah Masjid Uswatul Hasanah ada satu permasalahan, lalu didengar oleh sahabatnya, maka sahabatnya ini udah harus menjadi pintu terakhir dari aib-aib yang dimiliki oleh saudaranya tadi. Jangan sampai justru sahabatnya ini menjadi pembuka pintu selanjutnya agar ucapan itu bisa tersebar di masyarakat. Kita harus bisa menjaga itu, ibu-ibu sekalian. Ya, kalau toh kita itu membuka aib saudara kita pun juga membuka aib diri kita sendiri. Karena apa? Kita itu adalah kal jasadil wahid. Kita seperti jasad satu jasad, satu tubuh. Kalau tubuh kita itu dibuka aibnya, ya, dalam arti misalkan sahabat kita yang dibuka aibnya, maka otomatis kita pun juga kena di situ, gitu loh. Nah, maka dari itulah ibu-ibu sekalian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tolong jaga ukhuwah ini di situ. Ya, tolong jaga ukhuwah ini, ya. Karena ukhuwah ini bukan ukhuwah nasional dan internasional, enggak. Tapi ukhuwah ini dunia akhirat, ibu-ibu sekalian. Baik. Ayat yang ke-12, silakan, Ibu. Ya. Ya, terjemahannya silakan. Insyaallah. Baik. Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkun mubin. Allah Subhanahu wa taala ingin menyebutkan kepada kita, kenapa sih kok orang mukmin itu enggak husnudzon pada saudaranya di situ? Kenapa sih kita ini masih suka suudzon sama saudara kita yang lainnya gitu? Kenapa sih saat misalkan ada tetangga kita yang punya emas di situ kan ya, tiba-tiba wah ini nih ya, apa namanya, kemarin kayaknya dia nggak punya uang tapi kok emasnya gelangnya kok 10 di situ kan? Kenapa kita itu harus suudzon kepada saudara kita di situ? Seakan kita itu nggak bisa bahagia kalau misalkan saudara kita itu senang di situ. Mengapa? Kita ini, Bu, nggak bisa bahagia. Karena apa? Karena kita itu memiliki standar kebahagiaan yang terlalu tinggi. Coba, perhatikan. Kita ini kan menggantungkan kebahagiaan kita itu kan kepada objek lain. Saya bahagia kalau saya punya rumah besar. Saya bahagia kalau HP saya bagus. Saya bahagia kalau wajah saya cantik. Saya bahagia kalau wajah saya tampan. Saya bahagia kalau apalah ya, punya fasilitas yang banyak di situ. Jadi seakan kebahagiaan kita itu digantungkan kepada objek lain, padahal kebahagiaan kita itu ada di sini, Bu, gitu loh. Kebahagiaan kita itu ada di hati kita di sana. Ya. Berapa banyak coba orang yang punya fasilitas yang begitu banyak sekali, tapi dia nggak bisa bahagia. Kenapa? Karena salah dalam memahami konsep bahagia. Karena dia selalu menggantungkan kebahagiaannya kepada objek lain.
Objek lain itu adalah sebagai sarana bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Ingat, sebagai sarana, bukan sebagai tujuan di sana. Sebagai pengantar kita. Kita memang bahagia kalau kita punya uang banyak di situ kan ya. Tapi ingat, kata para ulama, jangan jadikan dunia itu berada di hatimu, tapi jadikanlah dunia itu ada di genggamanmu di sana. Karena dunia ini memang nggak boleh masuk ke dalam ranah hati kita, tuh nggak boleh. Dunia ini cukup di tangan kita saja, Bu. Nggak boleh masuk ke hati. Coba berapa banyak ya orang itu hasut, orang itu iri, orang itu dengki. Karena apa? Karena urusan dunia. Pernah nggak kita itu iri sama orang lain? Ya Allah, dia tuh solehah banget ya. Oh, dia tuh soleh banget kan ya. Kita nggak pernah, kita jarang banget iri sama orang-orang yang soleh, iri sama orang-orang yang solehah itu jarang banget di situ. Kita cuma memuji dia. Bahkan kita pernah mencaci dia, oh kamu tuh so alim, macam-macam gitu. Tapi udah urusan dunia coba. Hasut kita itu. Iri kita itu kalau udah urusan dunia. Karena apa? Karena dunia fitrahnya itu ada di sini, bukan di sini. Kalau dunia yang fitrahnya ada di sini kita letakkan di sini, berarti kita sudah salah posisi di situ, Bu. Udah salah tempat di sana. Dunia kita itu sudah salah di situ. Ya. Karena memang pada dasarnya dunia, kenapa dunia di sini? Karena memang dunia itu harus kita perdayakan di situ. Kita punya uang untuk kita perdayakan untuk membangun bisnis yang baik, untuk jualan yang baik di sana, ya, atau untuk membantu orang lain. Karena letaknya di sini. Tapi kalau dunia itu di sini, apalagi di tangan nggak ada sama sekali, kita berat untuk ngasih orang, kita berat untuk bantu orang, ya. Jadi kita hanya memikirkan dirinya sendiri. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibu-ibu sekalian? Bahwa penyakit yang dialami oleh umat akhir zaman itu disebut sebagai al-wahn. Kata Rasulullah. Apa arti al-wahn? Sahabat menanyakan, ya Rasulullah, ma huwa al-wahn? Apa itu wahn? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-wahn adalah takut mati dan cinta dunia. Cinta dunia dan takut mati di situ. Di sini ada yang berani mati nggak, Bu? Ya mohon maaf Ustaz, gitu kan ya, dosa masih banyak, gitu kan ya, mau nantang malaikat maut di situ. Ya, ya salah seorang sahabat ya pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat ini dhaif, Bu. Ya, riwayat ini dhaif. Bahkan sebagian ulama termasuk Ibnu Hajar menyebutkan bahwa riwayat ini maudhu. Maudhu itu artinya palsu. Tapi kita nggak mau melihat dari sisi riwayatnya, tapi kita lihat dari pesan yang ingin disampaikan di situ. Waktu itu sahabat ini ditanya Rasulullah SAW, coba sebutkan 3 hal yang kamu suka. Apa kata sahabat ini? Aku suka, yang pertama itu adalah aku suka rasa sakit. Yang kedua, aku suka lapar. Dan yang ketiga, aku suka kematian. Heran sama jawaban sahabat tadi. Rasulullah menanya, bagaimana, coba jelaskan, bagaimana mungkin kamu itu bisa suka lapar, suka sakit, sama suka mati di situ? Apakah jawab sahabat tadi? Aku suka lapar karena dengan rasa lapar hatiku menjadi lembut ya Rasulullah. Kita ini kalau sudah berpuasa di situ ya Bu ya, dalam keadaan lapar itu kan hati kita itu makin lembut. Mau marah aja capek gitu kan ya. Mau marah capek, mau ngapa-ngapain capek di situ. Hati kita itu akan mudah menerima kebaikan pada saat kita sedang lapar di sana. Dan aku suka sakit. Kenapa engkau menyukai sakit? Karena dengan sakit Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosaku di situ. Coba doa untuk orang sakit itu apa, Bu? La ba'sa tahurun insyaallah. Apa arti tahur? Ya. Tahur itu artinya suci, Bu, sebenarnya. Ya, tahur itu artinya suci. Saya ingin ngajarin fikih sedikit, Bu ya. Jadi ada yang disebut sebagai tahir, ada yang disebut sebagai tahur. Beda ya. Ada tahir, ada tahur di situ. Ya, tahir itu bukan nama orang ya. Ada tahir, ada tahur. Apa arti tahir? Tahir itu artinya suci saja, tapi tidak bisa mensucikan. Maksudnya tidak bisa dijadikan sebagai air untuk bersuci, itu nggak bisa. Contoh misalkan teh itu suci nggak, Bu? Suci ya. Boleh buat wudu? Nggak boleh gitu kan ya. Air kelapa suci atau nggak, Bu?
Boleh nggak kita wudhu pakai air kelapa? Nggak boleh di sana ya. Apalagi kopi gitu Bu ya. Kopi itu suci, boleh kita minum gitu kan ya. Atau apapun lah, kita nggak najis lah karena kopi di situ. Tapi kalau kita gunakan untuk berwudhu, itu nggak boleh. Nah, kopi itu, kopi, teh, air kelapa, dan air-air yang lainnya, itu disebut sebagai tohir. Dia suci secara zatnya, tapi tidak bisa dijadikan untuk bersuci di situ. Itu disebut sebagai tohir. Ada yang disebut sebagai tohur. Tohur itu adalah sesuatu yang suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Yang suci dan bisa mensucikan. Contoh, misalkan air ini suci nggak Bu? Boleh nggak kita wudhu pakai air ini? Boleh. Nah, maka air ini itu adalah air tohur di situ ya. Boleh. Artinya dia suci secara zatnya dan dia boleh digunakan untuk bersuci di sana. Nah, tadi doanya apa? La ba'sa tohirun atau la ba'sa tohurun? Tohurun kan ya? Nah, maka nggak ada masalah katanya. Kata Rasulullah, la ba'sa tohurun. Nggak ada masalah. Tohurun insya Allah. Ya, semoga tadi ya suci, semoga dia cepat sembuh di sana kan ya. Allah menggunakan Rasulullah mengajarkan kita menggunakan narasi tohur bukan narasi tohir. Kenapa? Karena kalau tohir tadi kan secara buat pribadi saja, bukan untuk mensucikan yang lain. Sedangkan tohur pribadinya sudah suci, bisa untuk mensucikan yang lain. Begitu pula juga dengan orang sakit. Orang sakit itu bisa memberikan dampak positif bagi dirinya, karena dengan sakit dia diampuni dosanya, karena dengan sakit dia makin bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan sakit dia bisa bersabar ya, dia memberikan dampak positif bagi dirinya, tapi juga bisa memberikan dampak positif juga bagi orang lain. Kenapa? Karena ketika ada orang sakit ya, orang lain akan mendoakan orang sakit tersebut ya. Karena ada yang sakit, orang lain akan membantu dia. Karena ada saudara kita yang sakit, maka sahabat-sahabatnya akan menjenguk dia di situ. Jadi akan memberikan atau memancing para orang-orang lain, memancing saudara-saudaranya agar berbuat baik di situ. Makanya kenapa doanya itu adalah tohur di sana. Karena memang orang suci itu mampu untuk memberikan dampak baik bagi pada dirinya maupun kepada orang lain di sana. Ya. Nah itulah kenapa detailnya pesan Rasulullah SAW di sana. Baik. Ya. Nah, sampai yang kedua tadi ya, kenapa engkau menyukai sakit di situ? Karena dengan sakit Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa. Dan yang ketiga adalah kematian. Kenapa engkau menyukai kematian? Karena dengan kematian aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya. Kematian itu adalah awal pertama kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Awal kita mulai untuk melepas kerinduan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pertama itu adalah dengan kematian misalnya. Ya. Memang kematian itu menyedihkan bagi keluarga kita. Ya, bagi keluarga kita. Tapi orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah awal daripada kebahagiaan di situ. Coba, saat iman kita itu sedang tinggi-tingginya, Bu ya. Kita rajin ibadah, sholat tahajud misalkan ya. Kita rajin untuk melaksanakan puasa. Pokoknya iman kita lagi tinggi. Saya yakin ya, orang yang imannya itu sangatlah tinggi, Bu. Itu dia itu makin ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, makin tinggi. Ya, makin tinggi di sana. Untuk itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diminta atau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih dua pilihan. Pilihan pertama itu hidup abadi dan pilihan kedua adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di atas mimbar. Rasulullah mengatakan, ada seorang hamba yang hamba tadi diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup abadi atau meninggal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba tadi memilih yang kedua, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat ya mengangguk-angguk di situ. Oh ya, Rasulullah hanya sekedar cerita di situ ya. Sekedar cerita ada seorang hamba yang dikasih pilihan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecuali satu sahabat, Abu Bakar. Abu Bakar menangis ketika mendengar cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ. Dan saat itu para sahabat bingung gitu ya. Kenapa kok Abu Bakar itu menangis? Kenapa Abu Bakar menangis? Lalu Abu Bakar mengatakan, Wallahi ya Rasulullah, jangan tinggalkan kami. Ya, kami serahkan diri kami. Ya,
dan orang tua kami kepadamu ya Rasulullah. Tapi dengan satu alasan, Rasulullah, tolong jangan tinggalkan kami di situ. Sehingga para sahabat mulai sadar bahwa seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup abadi atau bertemu dengan Allah, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana. Dan itu adalah awal di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memproklamirkan, pertama kali menyebutkan bahwa hidup Rasulullah sudah tidak lama lagi di sana. Ya. Abu Bakar itu menarik dulu. Abu Bakar itu disebut sebagai rajulun bakka, seorang laki-laki yang gampang nangis. Itu Abu Bakar. Ada ayat Al-Quran dikit dibunyikan, dia dibacakan, nangis. Ya, ada ayat sholat bentar, nangis. Itu Abu Bakar. Gampang sekali menangis di sana. Ya. Maka pada saat Rasulullah SAW meninggal, waktu itu para sahabat ya menginginkan ya, atau para sahabat pada saat itu Ansor ya menginginkan untuk mengangkat, yang ingin mengangkat seorang pemimpin di sana. Sampai akhirnya datanglah Abu Bakar dan Umar memerintahkan Abu Bakar untuk apa? Untuk maju sebagai pemimpin sepeninggal Rasulullah SAW. Para sahabat bertanya kepada Umar, wahai Umar, kenapa nggak engkau saja, bukan Abu Bakar di situ? Kenapa bukan engkau saja? Engkau adalah orang yang tegas, orang yang berani, yang pasti memiliki pengalaman yang besar untuk mengurus pemerintahan ini. Sedangkan Abu Bakar itu adalah rajulun bakka, orang yang gampang nangis. Bagaimana mungkin orang yang gampang nangis dapat memimpin negara yang begitu luas di sana? Ini menarik jawabannya Umar bin Khattab. Umar berkata seperti ini, saya tidak mau memimpin kumpulan manusia yang di dalam kumpulan manusia itu ada sosok seperti Abu Bakar, itu saya nggak mau. Saya nggak mau menjadi pemimpin orang-orang ya yang di antara orang tadi itu ada Abu Bakar, saya nggak mau di situ. Posisi Abu Bakar itu adalah posisi yang begitu agung di sana. Ya. Abu Bakar adalah sosok orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai sahabatnya yang paling dekat di sana. Rasulullah pernah menyebutkan, kalau Abu Bakar dan Umar sudah berkata A, maka aku pun akan mengikutinya di situ. Tapi kalau Abu Bakar dan Umar itu berbeda pendapat, maka aku akan memilih sesuai dengan apa yang aku yakini di situ. Dan biasanya keyakinan Rasulullah SAW pasti akan tertuju kepada Abu Bakar di sana. Baik, di ayat selanjutnya Ibu ya, kita tutup di ayat ini deh. Selanjutnya di ayat yang ke-13. Laula ja'u 13. Laula ja'u alaihi bi arba'i syuhada. Insyaallah. Ya. Silakan terjemahannya, ya. Maka mereka yang menuduh itu tidak datang membawa saksi, oleh karena mereka tidak membawa saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdosa. Baik. Nah, masih ingat ya kemarin ya pembelajaran materi awal-awal kita itu, bahwa salah satu syarat untuk menuduh seseorang itu adalah dia harus membawa 4 saksi di situ. Dia harus membawa 4 saksi di sana. Sehingga kalau misalkan ada orang yang menuduh seseorang dia nggak bawa 4 saksi, ini maka persaksiannya tidak bisa diterima di sana. Dan 4 saksi itu benar-benar harus melihat gitu ya, harus melihat bahwa orang yang dituduh itu ya betul-betul melaksanakan kesalahan di situ. Bukan asas praduga di sana ya. Dia menduga-duga, ini kayaknya salah deh. Nggak bisa seperti itu ya. Menggunakan prasangka itu tidak dibenarkan. Inna ba'da dzanni la itsmun. Karena sesungguhnya sebagian daripada prasangka itu adalah dosa di situ. Makanya kenapa suudzon itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena prasangka itu akan memancing diri kita untuk untuk selalu bertanya-tanya kepada kesalahan seseorang. Karena yang namanya seseorang itu dia akan berusaha untuk apa? Dia akan berusaha untuk menyingkirkan orang lain. Ya.
Seseorang itu pasti akan berusaha menyingkirkan orang lain. Coba, sering nggak Bu ya, ada orang nih, ya, ada orang, dia sudah berhasil nih, misalkan ya, berhasil membangun kampung muka misalkan membangun kampung muka, terus tiba-tiba regenerasi, dia regenerasi, ganti orang baru yang memimpin kampung muka. Ya, ternyata pemimpin barunya ini tidak lebih baik daripada pemimpin pertama. Coba, apa yang dilakukan oleh pemimpin pertamanya, Bu? Tuh kan, bukan aku sih yang mimpin, ya, bukan aku sih yang mimpin. Jadi kayak gini. Dia merasa bangga kalau ternyata, ya, penerusnya itu tidak baik di situ loh. Seringkali kita itu kan seperti itu. Kita tuh bangga kalau misalkan orang setelah kita itu gagal gitu loh. Karena apa? Karena ini untuk menguatkan bahwa diri kita ini loh yang paling hebat di sana, bukan dia di situ. Justru itu adalah kegagalan seorang pemimpin. Kalau dia tidak bisa melahirkan pemimpin yang lebih baik, maka pemimpin itu gagal. Gagal kalau pemimpin itu tidak bisa melahirkan pemimpin yang baru di sana. Rasulullah melahirkan Abu Bakar, ya. Rasulullah melahirkan Abu Bakar, melahirkan Umar, melahirkan Utsman, melahirkan Ali bin Abi Thalib. Ya. Itu tanda bahwa kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu begitu besar di sana. Kenapa harus ada saksi di dalam sebuah tuduhan? Karena gini, orang itu al-aslu bara'atu dhimmah, bahwa asal daripada seseorang itu terlepas dari beban apapun di situ. Ya, ini hukum asalnya Bu ya. Ini harus diperhatikan bahwa orang itu pada dasarnya terlepas dari beban apapun di sana. Misalkan nih, ada orang yang tiba-tiba datang sama kita, kamu punya uang kamu punya utang ya sama saya ya. Nah, di situ. Dia nyelonong tiba-tiba datang kepada kita ngomong bahwa kita itu punya utang sama dia di situ. Nah, sesuai dengan kaidah tadi bahwasanya al-aslu bara'atu dhimmah. Kalau dia tidak bisa membuktikan bahwa kita memang punya utang sama dia, ya kita bebas sebetulnya. Gak usah terlalu pusing dengan omongan dia di situ. Lah kamu menuduh saya dengan bukti apa di sana? Nah gitu. Karena pada dasarnya orang itu ya tadi terlepas daripada beban misalnya. Ya. Nah, maka dari itulah ya kita tidak boleh menuduh seseorang yang orang tadi itu akan berakibat dia akan menjadi pusing, dia akan menjadi stres karena apa? Karena tuduhan kita. Tuduhan ya. Sekalipun kita tidak bersalah, tuduhan itu kenapa tetap berdosa, Bu? Kenapa tuduhan itu berdosa sekalipun kita nggak bersalah? Karena dengan tuduhan, orang lain itu bisa merasa terganggu. Coba berapa banyak orang yang terganggu secara psikologinya, secara psikisnya dia terganggu karena apa? Karena adanya tuduhan di situ. Makanya kita itu nggak bisa ya Bu ya sembarangan nuduh orang ya, sembarangan ngomongin orang yang tidak baik di situ. Ada orang jualan gitu kan ya, ada orang jualan risol ya. Ada risol dalamnya itu risol mayo itu kan biasanya ada dagingnya di situ kan. Wah, ini jangan-jangan daging tikus nih. Nah, itu kayak gitu. Tuduhan-tuduhan seperti itu nggak boleh gitu ya. Itu nggak bisa di sana ya. Setiap mukmin itu punya yang namanya punya yang namanya harga diri. Yang harga diri itu betul-betul harus dijaga oleh muslim yang lainnya di sana. Makanya pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Fathu Makkah, membebaskan Makkah, pada saat itu kan yang belum masuk Islam itu adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan itu adalah tipe orang yang suka dipuji. Karena beliau ini adalah orang kaya, orang yang punya jabatan tinggi, ya. Maka orang yang kaya dan orang punya jabatan tinggi, dia cenderung tidak mau digurui. Nah, di situ. Makanya pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membebaskan Mekah, ya, dan Rasulullah berkhutbah di depan Ka'bah di situ, ya, Rasulullah mengatakan seperti ini, man dakhala baita Abi Sufyan, ya, maka dia bebas di situ. Barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya Abu Sufyan, maka dia bebas di situ. Abu Sufyan ya, yang merasa dia itu belum beriman, dan orang kaya sekaligus punya jabatan itu pinginnya dipuji, saat Rasulullah menyebutkan barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka dia bebas di situ. Abu Sufyan merasa bangga, oh ternyata Rasulullah itu menganggap aku di situ. Dan dari situlah Abu Sufyan akhirnya memeluk Islam di sana. Nah, maka ya kita bisa tahu Bu, bahwa namanya seorang manusia itu punya harga diri. Yang harga diri itu tidak boleh kita hinakan. Nggak boleh.
Coba ya, kita ini kan suka membandingkan antar saudara kita gitu. Ya. Kita ini kan suka membanding-bandingkan di sana. Akibatnya apa? Akibatnya tadi ketika perbandingan kita itu didengar oleh sahabat kita yang sedang kita bandingkan, dia akan merasa terhina. Kenapa kok saya mau dibanding-bandingkan sama dia? Emang dikira saya jelek apa? Kan kayak gitu. Nah, akhirnya bahwa menjaga kehormatan orang lain itu betul-betul harus detail di situ, Bu. Ya, betul-betul harus detail. Ya, tolong di sana ya. Kita sekali lagi, kita ini kal jasadil wahid. Kita seperti satu tubuh di sana. Kita punya harga diri yang sama. Kita punya kesulitan yang sama. Kita punya kebahagiaan yang sama. Bagilah kebahagiaan, kurangilah kesulitan di situ dan jagalah harga diri di sana. Baik, mungkin saya dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan jika ada yang mau ingin ditanyakan, silahkan ya. Nanti kita akan coba untuk diskusi di forum ini. Barakallahu fikum. Silakan ibu-ibu, jika mau ada yang ditanyakan. Izin saya minum dulu. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Silakan ibu-ibu ya. Ya Allah. Oh, mau nanya, Bu? Nggak apa-apa, kita diskusi aja ya. Karena diskusi ini termasuk yang itu ya, yang suka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan ya. Rasulullah itu gemar banget untuk diskusi bersama sahabat ya di sana. Makanya kenapa ya Rasulullah itu kan orang yang paling welcome terhadap sahabatnya. Ketika misalkan dalam satu peristiwa ya, ketika dalam satu peristiwa Rasulullah SAW hendak perang Badar di situ, ya. Mau melaksanakan perang Badar, Rasulullah meminta agar Rasulullah berhenti di satu tempat di sana. Dan tempat tadi cukup strategis sebetulnya. Tapi akhirnya ada salah seorang sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketetapan kita tinggal di tempat ini itu wahyu atau ini hanya sekedar pendapatmu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Oh, itu bukan wahyu, itu adalah pendapatku di sana. Maka kata sahabat, kalau kayak gitu ya Rasulullah, boleh nggak aku usul? Ya, boleh nggak aku usul? Kita jangan berhenti di sana, tapi kita berhenti di satu tempat yang ada mata airnya di sana, mata air orang-orang Quraisy di sana. Sehingga kalau kita menguasai mata air ini, perbekalan kita menjadi kuat di sana, dan orang Quraisy tidak bisa menikmati air di situ, dan itu akan menjadi kesulitan tersendiri bagi orang-orang kafir Quraisy di sana. Ini adalah sebagai pertanda ibu-ibu sekalian bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya Rasulullah SAW itu adalah gemar diskusi, ya suka mendiskusikan banyak hal. Contoh lain misalkan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di perjanjian Hudaybiyah, ya Rasulullah itu kan waktu itu salah satu perjanjiannya itu adalah kalau orang dari Mekah ke Madinah, ya itu harus kembali ke Mekah. Tapi kalau orang yang ke Madinah dari Madinah ke Mekah, dia harus tetap ke Mekah. Para sahabat bingung, ya. Para sahabat bingung, Rasulullah ini nggak adil gitu. Bagaimana mungkin orang yang di Mekah, lalu dia misalkan berdagang atau punya hajat ke Madinah, itu harus kembali ke Mekah. Tapi orang yang di Madinah pergi ke Mekah itu nggak boleh lagi kembali ke Madinah, harus di Mekah di situ. Nah, para sahabat bingung, ini nggak adil ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Pernah nggak ada salah seorang sahabat yang ketika dia masuk Islam, lalu dia tidak mendakwahkan keislamannya atau dia keluar dari Islam? Nggak pernah di situ. Maka ketika orang Mekah, dia pergi ke Madinah dan dia kembali ke Mekah, maka dia pasti akan mendakwahkan keislaman di wilayah Mekah sehingga orang-orang Mekah akan mudah masuk Islam di sana. Sedangkan orang yang asli Madinah, ketika dia pergi ke Mekah, maka dia pun juga akan dan dia menetap di Mekah, maka dia akan mendakwahkan juga di sana, mendakwahkan Islam di Mekah. Karena Mekah sudah ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibaratnya keimanan itu sudah aman lah di situ. Tapi Mekah yang masih berat di situ. Nah, maka perlu banyaknya dai-dai lah di sana untuk bisa membimbing orang-orang Mekah di sana. Nah,
Poinnya itu adalah ketika Rasulullah di perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah waktu itu membuat ya apa namanya ya membuat ya tanda tangan lah di situlah. Rasulullah itu membuat cap stempel yang menggunakan apa namanya cincinnya di situ dengan mengatakan dari Muhammad sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir Quraisy mengatakan hapus kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kami yaitu orang-orang kafir Quraisy tidak percaya bahwa engkau itu adalah Rasulullah di sana. Maka bagaimana mungkin kami membuat perjanjian kepada engkau dan engkau mengatakan bahwa diri engkau itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ. Sedangkan kami nggak percaya kalau engkau itu adalah Rasul. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghapus kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membiarkan kata Muhammad di situ. Dari Muhammad di situ. Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sana. Nah, ini tanda bahwa saya Rasulullah itu bisa menerima masukan daripada orang lain satu. Terus yang kedua, Rasulullah menghapus kata Rasul di situ dan membiarkan kata Muhammad. Itu pelajaran pentingnya apa? Pelajaran pentingnya kadang itu Bu, dalam kehidupan kita itu kadang kita harus menghapus beberapa ingatan-ingatan atau menghapus beberapa hal-hal yang kiranya dapat memberikan manfaat bagi kita di sana. Misalkan ya anak-anak muda di situ kan ya, anak-anak muda itu kan biasanya kalau udah apa namanya putus cinta itu kan pusingnya setengah mati di situ. Ya udah putus cinta baru diputusin sama pacarnya di situ kan ya mau nikah nggak jadi gitu. Itu kan sering kali kayak gitu. Ya, kadang Allah Subhanahu wa taala itu akan menghapus kenangan-kenangan indah kita di situ. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kenikmatan kita untuk apa? Untuk menyelamatkan kita di sana. Kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak menghapus kata Rasulullah tadi, itu bisa jadi geger, bisa rame di sana. Tapi Rasulullah membiarkan dihapusnya Rasulullah karena Rasulullah ingin mendapatkan maslahat yang lebih besar di sana. Makanya terkadang kita harus bisa legowo lah untuk dihapuskan beberapa kenikmatan-kenikmatan kita untuk menerima janji Allah yang lebih indah daripada yang kita harapkan di sana. Ada pertanyaan ibu-ibu sekalian? Silakan. Masya Allah. Baik. Jadi gini Bu ya, apa namanya? Pertama, kalau kita lihat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, misalkan ada satu kitab itu judulnya Al-Adabul Mufrad. Ini kitab karangannya Imam Bukhari, mengumpulkan hadis-hadis dari Nabi, dan bab pertama itu adalah tentang berbuat baik kepada ibu, berbuat baik kepada orang tua lah gitu. Ada satu bab yang membahas tentang bagaimana kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita kalau orang tua kita itu sudah meninggal di sana. Menariknya adalah semua hadis-hadisnya itu berbicara tentang doa kepada orang tua kita dan doanya itu berupa tadi minta ampun di situ. Ya seperti Allahumma gfirlahu atau Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha di situ, atau Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira di sana. Nah, jadi semua doa-doanya itu hanya berbatas bahwa ya Allah ampuni kedua orang tuaku di situ. Nah, tapi kalau misalkan narasi-narasi doa-doa yang lain itu memang saya belum pernah mendengar Ibu. Tapi ya tadi ada satu hadis di situ Imam Bukhari itu meriwayatkan dalam kitab Adabul Mufrad di sana. Bahwasanya Abu Hurairah waktu itu pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Hurairah atau ada sahabat lain, bukan Abu Hurairah, ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, nggak disebutkan sahabat ini siapa, ya Rasulullah, orang tuaku ini sudah meninggal, ya, tapi tapi dia belum menyelesaikan semua hajatnya di sana, atau apa namanya, aku ingin berbuat baik lah bagi dia. Betul. Nah, saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ya bahwa ya tadi berbuatlah baik untuk orang tuamu di sana, ya baik berupa sodakoh di sana, atau kalau kita punya kesempatan untuk haji, kesempatan untuk umroh, hajikan dan umrohkan kedua orang tua kita. Nah, salah satunya tadi ya Rasulullah mengizinkan kita untuk badal haji tadi atau badal umroh, mengumrohkan, menghajikan orang tua kita, atau kita berinfak ya atas nama orang tua kita, sehingga apa? Sehingga ya tadi
pahala yang dilakukan itu bisa ya tadi bisa memang benar-benar nyampai kepada orang tua kita di situ. Ya, terutama banyak-banyak istighfar di situ Bu ya. Banyak istighfar agar Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya di situ karena kalau Allah sudah ampuni dosa-dosa beliau itu pastilah kembalinya itu ke surga insyaallah di situ Bu ya. Barakallah insyaallah di surga beliau Bu insyaallah amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan lagi? Silakan Ibu-ibu. Alhamdulillah kalau nggak ada. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Saya senang, jadi saya nggak mikir. Mohon maaf. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan, kita sudahi aja Bu ya. Ya, kita sudahi. Mohon maaf ini, jadi apa namanya sedikit lebih cepat. Tapi ya mudah-mudahan lah ya ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita, ya bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah lah kita akan mampir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga insya Allah. Baik, kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.